Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini teman-teman, saya pengen menjawab pertanyaan yang masuk ke komen YouTube. Jadi biar nggak salah saya baca aja. Pertanyaannya adalah, apakah unfill order hanya follow trend? Sangat jarang bahas counter trend padahal ada RBD atau DBR dalam teorinya. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. UFO itu adalah unfilled order atau area supply atau demand. Nah, dalam penggunaannya, di dalam trading system yang teman-teman gunakan, sebenarnya nggak ada batasan apakah teman-teman mau jadi seorang trend follower, atau pengen jadi seorang yang suka counter trend, apakah teman-teman mau jadi day trading, atau day trader, atau teman-teman mau jadi swing trader, atau teman-teman menjadi long term investor, atau teman-teman menjadi seorang position trader, atau teman-teman mau jadi scalper. Secara umum, nggak ada batasan bagaimana teman-teman akan menggunakan unfill order. Teman-teman boleh pasangkan unfill order dengan moving average, boleh pasangkan unfill order dengan Fibonacci, boleh dipasangkan unfill order dengan harmonic pattern misalnya. Saya punya mentor yang pakai UFO plus harmonic pattern, jadi mostly dia sering counter trend. Saya punya mentor kayak Stephen Hanaho yang selalu trading di ekstrim. Sam Siden selalu trading di ekstrim, jadi mereka hampir selalu counter trend. Jadi tidak ada batasan apakah UFO ini hanya untuk follow trend atau untuk counter trend. Jadi sebenarnya bebas ya. Apapun sistem trading yang teman-teman gunakan, kalau teman-teman mengincorporate, menambahkan UFO ke dalam sistem trading teman-teman semua, saya yakin UFO akan membantu teman-teman entry dengan lebih presisi. Apapun sistem trading yang teman-teman pakai ya. Jadi kelebihan pakai UFO adalah yang pertama, kita bisa pasang pending order. Yang kedua, stop loss-nya itu sangat jelas. Kita punya area stop loss yang sangat jelas, yaitu beberapa pips di luar area UFO. Dan yang ketiga, UFO ini menawarkan risk reward yang baik. Nah, perkara kita mau follow trend atau counter trend itu tergantung dari style si tradernya. Nah, teman-teman, kebetulan saya adalah seorang trend follower gitu ya. Jadi pertama kali saya belajar trading, itu saya follow trend, dan ketika saya belajar sama beberapa mentor sebelum saya belajar menggunakan unfill order, saya juga seorang trend follower. Jadi dari awal saya adalah seorang trend follower dan saya personally lebih nyaman menjadi seorang trend follower. Apakah saya ngerti cara counter trend? Jawabannya yes gitu. Tapi dalam prakteknya, dalam banyak hal, menurut saya trend follower itu lebih mudah dipraktekkan, lebih aman, terutama buat teman-teman yang baru mulai. Nah, bukan berarti UFO nggak bisa dipakai untuk counter trend gitu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas gimana cara counter trend dan kenapa saya lebih suka follow trend. Nah, sekarang kita bahas trend itu apa dulu ya. Trend itu banyak definisinya teman-teman. Trend itu adalah arah harga ya, kadang naik, kadang turun, bisa sideways. Tapi buat saya gitu ya teman-teman, ini saya mengutip kata-kata dari guru saya, trend itu adalah batasan diri. Nah, ini adalah kata yang menurut saya paling oke ya. Trend adalah batasan diri. Jadi, cara teman-teman menentukan tren bisa jadi beda dengan cara saya menentukan tren. Dan itu oke selama teman-teman menggunakan cara yang sama terus-menerus dan teman-teman entry menggunakan UFO atau unfill order. Misalnya, saya punya batasan tren EMA 200. Kalau harga di bawah EMA 200 itu buat saya downtrend, kalau harga di atas EMA 200 buat saya uptrend. Nah, misalnya ada orang lain, dia pakai batasan tren adalah EMA 100. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Yang penting pada akhirnya, kita mau entry di mana, kan gitu. Nah, kalau teman-teman bahas, bisa nggak UFO dipakai buat counter trend? Jawabannya bisa-bisa aja. Dan ini nothing to do dengan DBR atau RBD yang tadi dijelaskan gitu ya. DBR atau RBD seringkali ditemukan di ujung dari curve gitu ya. Tapi bukan berarti DBR atau RBD itu adalah untuk counter trend. Jadi sebenarnya kalau saya trading menggunakan UFO, saya tetap akan pakai RBR atau DBD. Nggak peduli itu follow trend atau counter trend. Karena sebenarnya DBR itu adalah second touch dari eh, RBR atau DBR atau DBD di masa lalu gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita punya RBR kayak gini. Nah, ini harga naik jauh misalnya ya. Nah, terus dia suatu saat kembali. Nah, kembalinya itu membentuk DBR. Nah, ketika suatu saat harga kembali lagi, dia akan merespon yang kedua, membentuk DBR lagi. Nah, kalau kita lihat, bisa jadi gitu ya, pantulan di sini ini terjadi karena DBR ini. Teman-teman bisa melihat itu seperti ini ya. Dengan perspektif ini, oke, berarti DBR ini works dan DBR ini akan counter trend kan gitu. Kita akan CT, saya tulis di sini ya, counter trend. DBR counter trend ini yang bikin works. Jawabannya, bener nggak pemahaman itu? Nggak salah sih, tidak salah.
Tapi buat saya gitu, sekali lagi buat saya, kalaupun saya akan counter trend, saya tetap nggak akan pakai DBR, saya tetap akan pakai RBR. Kenapa? Karena sebenarnya buat saya sekali lagi pantulan ini, atau saya kasih panah ya, pantulan ini terjadi bukan karena nyentuh DBR, bukan karena nyentuh DBR yang ini ya, DBR ya. Tapi menurut saya ini adalah second touch dari RBR ini. Nah, jadi saya tetap memandang ini sebagai RBR. Jadi bisa aja nanti dia balik lagi sekali lagi gitu ya. Jadi counter trend ya, kena di sini lagi dan lari. Ya, orang boleh aja berpendapat bahwasanya yang ini, pantulan yang warna merah ini saya ganti. Yang warna merah ini terjadi karena DBR yang ini. Jawabannya boleh aja, tapi tetap buat saya ini adalah sentuhan pertama dari si RBR ya, ini first touch-nya. Jadi buat saya area originalnya tetap ini ya. Originalnya tetap RBR ya. Yang original buat saya tetap RBR. Ini yang saya pahami ya. Jadi ini sentuhan pertama. Ini bisa jadi sentuhan kedua gitu ya. Dan di sini ini adalah sentuhan ketiga ya. Tapi UFO-nya sebenarnya tetap si RBR ini ya. Ini tetap UFO yang originalnya. Buat saya begitu. Yang merah ini ya. Sedangkan DBR ini dan DBR ini adalah first touch, second touch, dan third touch ya, sentuhan pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau teman-teman memahami sebagai DBR ini yang memantulkan ini, DBR ini dipantulkan oleh DBR di belakangnya, jawabannya sah saja dan nggak salah juga gitu ya. Nah, problemnya adalah kalau teman-teman mau counter trend gitu ya, mau counter trend, teman-teman perlu lihat ke jauh ke belakang di mana apa UFO yang bikin harga mantul di situ gitu ya. Dan jawabannya sebenarnya ya tetap aja, boleh-boleh aja. Misalnya gini. Ini Euro USD nih, Euro USD. Kita lihat harga berhenti di sini. Artinya kalau kita pengen nge-sell di sini, kita pengen counter trend, kita lihat ke kiri ada nggak UFO di sana. Nah, kalau teman-teman lihat, kita juga punya UFO di sini kan. Ini ada UFO, formasinya adalah drop base drop ya. Drop base drop ini yang bikin harga berhenti di situ ya. Sebelumnya kena di sini, ini sentuhan pertamanya, sentuhan keduanya harga masuk cukup dalam. Jadi bisa jadi SL nih. Bisa jadi sudah SL, bisa jadi belum ya. Tapi yang bikin harga berhenti di sini ini adalah drop base drop ini. Nah, ini sentuhan pertamanya. Nah, itulah kenapa saya nggak suka sentuhan berikutnya. Kenapa saya selalu bilang saya nggak suka DBR. Kenapa saya nggak suka DBR? Karena sebenarnya DBR adalah second touch dari RBR, atau dengan kata lain RBR yang sudah nggak fresh. Ya, kalau dibalik juga sama ya. Kalau kita ngomongin RBD berarti kita punya di sini drop base drop ya. Terus harga naik turun, dia membentuk sentuhan pertama adalah RBD. Sentuhan kedua biasanya membentuk another RBD ya, sama aja ya. So sebenarnya ini adalah beberapa kali sentuhan dari area yang sama, yaitu DBD di sini. Itulah kenapa saya bilang saya nggak gitu suka RBD ya, karena RBD seringkali di overshoot karena dia sebenarnya adalah sentuhan kedua atau ketiga dari DBD. Nah, sebenarnya UFO tetap bisa dipakai buat counter trend. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih harga berhenti di sini. Kalau kita sell di sini kan counter trend nih. Sell di sini ya. Sell kedua misalnya SL lah, tapi sell pertamanya kan profit nih. Sell di sini ini adalah counter trend ya, counter trend. Bisa nggak UFO dipakai buat counter trend? Jawabannya bisa. Bahkan kalau teman-teman lihat semua pantulan di masa lalu gitu ya, teman-teman mau cek, oke, harga pernah berhenti di sini gitu ya, pernah berhenti di sini. Kalau kita mundur ke belakang, ya kita bisa aja counter trend, kita bisa aja cari UFO yang bikin harga mantul di situ. Kita bisa lihat di sini juga, ini UFO juga, rally base drop ya, rally base drop. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada drop base drop lagi di belakangnya ya. Jadi kalau teman-teman berpendapat bahwasanya oke, rally base drop ini yang bikin harga berhenti di ujung sini tadi, jawabannya ya tidak salah juga ya. Dan kita juga bisa lihat bahwasanya bisa dipakai buat counter trend, bukan nggak bisa ya, bukan tidak bisa dipakai buat counter trend. Tapi problemnya, tantangannya adalah kalau kita pengen counter trend, kita perlu mundur jauh ke belakang. Misalnya saya mau buy di sini gitu ya, maka saya perlu mundur ke belakang jauh nih, di belakang sini untuk cari di mana area UFO-nya. Seringkali chart kita nggak cukup buat ngelut ke belakang, kadang cukup, kadang nggak. Kalau pakai trading view dan berbayar bisa jadi cukup, tapi kadang-kadang juga nggak.
Nah, kalau kita mundurin ke belakang, kita akan menemu areanya. Oh, oke, ini adalah areanya. Di sini ada RBR, di sini ada RBR. Nah, RBR ini yang bikin harga mantul di mana tadi? Di ujung sini ya. Kalau kita mau buy di sini, kita perlu lihat RBR yang di belakangnya tadi. Nah, sehingga buat saya itu lumayan repot ya untuk mundur-mundur ke belakang. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi di sini, misalnya kita tadi, saya udah tadi marking beberapa misalnya. Kalau teman-teman pengen sell di sini counter trend gitu ya, bisa nggak? Bisa. Pakai UFO nggak? Ya pakai UFO. Tapi teman-teman perlu lihat ke belakang nih. Untuk bisa sell di sini, kita perlu cari area UFO-nya. Kita perlu mundur ke belakang nih. Wah, ini sentuhan lainnya ya. Kita mundur lagi. Nah, kita boleh lihat oke, areanya adalah ini. Ini adalah areanya ya. Ini drop base drop. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah drop base drop. Kalau kita mau gabung karena di pivot boleh juga kita bikin jadi gini, jadi rally base drop ya. Boleh kayak gini segini ya. Jadi karena ini di pivot ya, kita gabung semua rally base drop base drop. Ini kalau Mas Teguh suka namanya picture perfect zone. Tapi teman-teman, untuk nemu setup di sini, di sini kita perlu mundur jauh banget sampai ke belakang terus ke sini. Ya. Itu alasannya kenapa saya nggak suka counter trend dan saya nggak mengajarkan teman-teman di awal untuk counter trend. Bukan berarti nggak works teman-teman, tetapi karena ya agak lebih susah buat teman-teman yang pemula untuk nyari areanya gitu ya. Itulah kenapa nanti saya lebih suka pakai trend dan trend adalah batasan diri. Nanti saya share ya. Karena itu mempermudah prosesnya ya. Misalnya lagi nih, kita pengen sell di sini, bisa nggak sell di sini? Bisa aja kita sell counter trend di sini. Tapi untuk bisa nge-sell di sini, teman-teman perlu cari UFO-nya. UFO-nya teman-teman perlu mundur ke belakang ya. Mundur ke belakang di sini ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah UFO-nya. Formasinya adalah drop base drop. Ini drop base drop menciptakan rally base drop. Baru kemudian kita lihat dia akan mantul di ujung sini ya. Kita cari contoh lain. Let me see. Ini ya contoh lagi ya. Kalau teman-teman mau buy counter trend, ini kan counter trend banget ya. Kita buy di bawah sini. Teman-teman bisa lihat harga di bawah sini. Kita mau buy counter trend di sini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk kita bisa entry buy di sini, kita perlu lihat ke belakangnya. Nah, di belakangnya kita bisa lihat ini ada drop base rally. Nah, ini seperti yang saya bahas tadi. Apakah drop base rally ini yang bikin ini mantul? Berpikir seperti itu tidak salah ya. Tapi kalau teman-teman lihat drop base rally ini terjadi karena ada zone lagi di belakangnya. Kita bisa juga bilang ini drop base rally kan. Nah, ini terjadi karena ini. Tapi seperti yang saya bahas tadi teman-teman, buat saya drop base rally adalah touch dari zone yang sama di masa lalu, yaitu original zone-nya adalah selalu RBR ya. Jadi kalau teman-teman mundur terus ke belakang sini, teman-teman akan menemukan bahwasanya ini RBR ini ya, rally base rally ini yang menyebabkan harga mantul di sini sekali, mantul 2 kali, mantul 3 kali. Jadi kalau ditanya, Mas, apakah UFO bisa untuk counter trend? Jawabannya bisa. Bisa banget. Apakah saya punya mentor yang counter trend? Jawabannya banyak ya. Yang teman-teman tahu yang sering saya share ada Sam Saidan, ada Stephen Hanaho, mereka semua counter trend. Nah, pertanyaannya, kenapa kok saya nggak mengajarkan counter trend? Saya jarang mengajarkan counter trend karena secara umum sedikit lebih susah untuk counter trend. Dalam artian untuk menentukan area UFO-nya. Karena kalau misalnya kita pengen nangkep harga jatuh, misalnya kita cari pair line ya. Misalnya GBP USD ya. Ini time frame-nya daily, kita mungkin di 60 menit. Nah, misalnya saya mau counter trend nih. Kan ini sekarang GBP USD downtrend ya. Ini sedang berada dalam downtrend. Oke Mas, saya pengen counter trend GBP USD, bisa nggak? Bisa aja. Tapi untuk bisa counter trend, saya harus lihat zone-nya. Berarti saya perlu taruh line di sini, saya perlu mundur ke belakang nih. Untuk cari RBR mana yang qualified untuk supaya bisa nangkep jatuhnya GBP USD sebelum akhirnya saya bisa buy dan harga naik ke atas. Mungkin nggak dilakukan, sangat mungkin teman-teman, sangat mungkin. Tapi yang terjadi saya nyari, oke di sini nggak ada zone, saya turunin ke bawah nyari, oke di sini nggak ada zone, di sini nggak ada zone, sampai akhirnya saya nemu zone yang bagus. Oke, ini ada satu zone yang cukup oke. Jadi bisa aja saya counter trend, saya buy-nya di sini misalnya. Saya buy GBP USD di sini. Nah, itu cukup merepotkan teman-teman, cukup merepotkan ya. Stepnya terlalu banyak dan ternyata harganya masih jauh juga ya.
Stepnya terlalu banyak sehingga kemungkinan untuk dilakukan human error atau tidak disiplin sangat gede gitu ya. Kalau misalnya tadi, misalnya saya pengen sell di sini nih, saya pengen ngambil nangkep, ini kan harga naik nih, uptrend. Saya pengen sell di sini supaya bisa nangkep, maka saya perlu mundurin ke belakang. Saya perlu scroll ke belakang jauh. Kadang-kadang chart kita cukup untuk scroll ke belakang, kadang-kadang tidak. Wah, ini sentuhan kedua. Nah, kalau kita lihat sebenarnya nggak ada yang berubah, zone-nya tetap drop is drop atau rally is rally ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita bisa lihat ini adalah beautiful drop is drop ya, very clean drop is drop. Kalau saya pasang plot di sini, saya bisa lihat ini drop is drop di sini. Ini drop is drop ya. Kita marking drop is dropnya. Dan kita panjangin ke depan gitu ya. Teman-teman bisa lihat drop is drop ini yang pada akhirnya ini di sini hampir kena, kayaknya belum kena. Kita tarik lagi ke depan. Bayangkan lama kan? Kena di sini, kena di sini. Works nggak? Works teman-teman. Apakah UFO bisa counter trend? Jawabannya bisa banget. Profit nggak? Profit. Dan kalau counter trend RR-nya bisa jauh banget. Tetapi secara umum nggak cukup convenient, nggak cukup nyaman untuk melakukannya. Sedangkan saya adalah tipe orang yang saya pengen ketika saya trading prosesnya nggak lama, nggak memberatkan otak. Itu yang pertama. Jadi saya pengen prosesnya ringan. Oke. Saya pengen saya bisa charting dalam waktu yang singkat. Kalau teman-teman tahu saya charting mungkin butuh hanya 15 menit sehari. Plus minus lah. Sama masang semuanya let's say 15 menit pagi hari, 15 menit sore hari. Maksimal waktu charting saya itu 30 menit sehari. Itu udah lama ya. Jadi saya bisa charting dengan sangat cepat. Nah, kenapa? Karena saya membatasi diri saya. Balik lagi teman-teman. Tren adalah batasan diri. Tren adalah batasan diri. Kita tahu UFO work. Kita tahu semua UFO punya potensi mantulin harga. Semua UFO punya potensi mantulin harga. Semua UFO punya potensi SL. Semua UFO punya potensi TP. Sekali lagi saya garis bawahi. Semua UFO punya potensi SL dan punya potensi TP. Nggak ada yang tahu mana UFO yang bakal SL, mana UFO yang bakal TP. Nggak ada yang tahu. Saya pengen saya trading dengan tenang dan damai. Goal saya jadi trader adalah saya punya cukup banyak waktu dan cukup banyak uang untuk melakukan apapun yang saya suka. Kalau waktu saya habis buat charting, saya jadi nggak punya cukup banyak waktu untuk melakukan apa yang saya suka. Jadi saya pengen proses chartingnya sangat cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen tidak mengalami namanya decision fatigue. Decision fatigue itu adalah otak kita sangat capek untuk mengambil keputusan. Kalau kita ngambil keputusan terus-menerus, lama-lama otaknya capek ya, karena horsepower-nya dipakai untuk ngambil keputusan. Misalnya, teman-teman pacaran gitu ya, terus kita mau makan di mana, aduh makan di mana ya, mikirin makan di mana itu bikin capek. Nah, saya orangnya cukup simpel ya, saya orangnya cukup simpel. Semua kaos saya biasanya cuma satu jenis ya, satu merek. Saya selalu pakai celana pendek merek yang sama. Kaosnya merek yang sama gitu. Jadi, saya nggak pernah mikirin, aduh hari ini pakai yang mana, yang mana, yang mana. Enggak, karena saya udah punya aturan yang baku. Nah, dalam trading juga gitu teman-teman, saya pengen punya aturan yang baku. Jadi saya memutuskan, oke, saya Duyan Anggara, saya adalah seorang trend follower. Ya udah, trend follower, maka saya langsung lihat, oke, kalau harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200, saya akan sell only. Nah, itu cara saya mengeliminasi. Jadi tren adalah batasan diri. Saya membatasi diri saya supaya saya nggak mikirin saya mau buy di mana atau sell di mana. Saya hanya berpikir satu arah. Kalau misalnya harga di bawah EMA 200 dan para EMA di bawah EMA 200 berarti sell only. Bukan berarti nggak bisa buy, bukan berarti kalau buy pasti pasti SL, bukan berarti kalau buy nggak profit. Saya belibet tadi. Bukan berarti UFO buy-nya nggak akan work. No, itu tidak berarti begitu teman-teman. Itu cuma cara saya menyederhanakan, kalau downtrend saya hanya mau sell. Artinya saya hanya mau cari UFO sell. Jadi saya mempersempit pengambilan keputusan saya. Kalau ini uptrend, saya akan fokus buy only. Saya hanya akan cari UFO buy. Ini bukan berarti saya bilang kalau sell pasti SL atau UFO sell pasti nggak work. No, nggak begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya tidak stres, supaya saya nggak mikir, oke, UFO buy-nya di mana, sell-nya di mana. Karena ngambil keputusan itu melelahkan dan saya seorang trader, saya akan ngambil ribuan transaksi ke depannya. Saya masih akan trading 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Artinya saya akan entry ribuan transaksi lagi. Kalau proses menentukan area entry-nya bikin pusing gitu ya, maka itu akan jadi capek. Lama-lama stres. Buat apa? Tujuan saya trading biar nggak stres kan gitu. Maka saya batasin, oke, misalnya kita balik ke sini aja ya, yang gampang contohnya.
Kalau misalnya kayak gini, teman-teman, teman-teman bisa lihat, oke, kalau misalnya downtrend, ya udah berarti saya hanya akan sell only. Berarti saya akan nyari UFO sell, saya akan nyari UFO sell, saya akan nyari UFO sell, saya akan nyari UFO sell. Sepanjang downtrend saya hanya akan cari UFO sell. Kalau uptrend saya hanya akan cari UFO buy. Jadi gampang. Jadi itu mempermudah saya entry. Berikutnya, teman-teman, karena saya punya batasan, saya adalah EMA 200 ya, saya punya batasan adalah EMA 200 kayak gini, maka buat saya untuk menentukan area UFO-nya mana itu juga gampang. Saya nggak perlu scroll mundur ke belakang. Misalnya kita cari pair lain ya. Ini udah tadi misalnya NZD USD mungkin. Ini saya tadi belum nggak prepare ya teman-teman, nggak prepare pairnya. Saya pakai pair acak aja. Intinya saya cuma pengen mendemonstrasikan bagaimana cara saya ngambil keputusan supaya nggak stres. Oke, jadi misalnya kita udah tahu nih trennya apa gitu ya. Misalnya oke, ini uptrend gitu ya teman-teman. Misalnya saya potong di sini. Oke, maka gampang. Oke, ini saya tahu ini uptrend gitu ya. Saya tahu ini uptrend, berarti saya akan fokus buy only. Bukan berarti nggak bisa sell. Saya bisa aja cari UFO di sekitar sini yang berpotensi untuk nge-sell dan profit. Tapi saya nggak berpikir sell, saya hanya fokus buy only. Nah, buat saya buy-nya di mana? Di area UFO. UFO-nya apa? UFO ada dua, ada DBD, ada RBD. Kalau untuk sell, kalau untuk buy ada RBR dan DBR. Saya mengeliminasi DBR, saya nggak mau DBR, saya hanya mau RBR only. Maka, kenapa? Jawabannya saya udah bahas. DBR itu nggak fresh sebenarnya, RBR yang nggak fresh. Jadi, secara probability RBR lebih tinggi daripada DBR. Nah, saya hanya mau RBR only. Nah, enaknya, karena saya punya batasan EMA 200, ini adalah batasan saya EMA 200 di sini, maka mata saya nggak perlu scroll-scroll ke belakang, teman-teman. Jadi, teman-teman lihat ini adalah EMA 200, saya kasih apa? Saya kasih garis. Mata saya hanya mencari UFO dari harga sekarang sampai ke mundur ketemu candle sampai di atas EMA 200. Saya sih nggak mau zone di bawah EMA 200. Kenapa? Kalau di bawah EMA 200 sudah counter trend. Bukan berarti zone yang di bawah sini nggak work. Saya nggak bilang zone yang ini nggak work. Bukan. Tapi goals-nya adalah supaya kalau saya tahu oke, saya mau buy only, saya fokus mau buy only, maka area buy saya adalah di antara harga sekarang turun ke bawah sampai maksimal di atas EMA 200. So, kalau saya lihat ke sini, mata saya cukup sampai ke sini udah selesai. Kalau memang ada, saya lihat. Kalau nggak ada, ya udah. Kalau memang ada, berarti ada. Misalnya ini, kita punya UFO buy di sini 1. Ya udah, berarti saya punya UFO buy di sini 1. Ya, saya buy di atas EMA 200. Sama juga kayak tadi, Euro USD misalnya tadi, kalau kita pakai daily. Kalau saya tahu misalnya, oke, saya tahu ini berada dalam downtrend gitu ya. Saya tahu ini downtrend, maka saya akan cari UFO sell. UFO sell buat saya apa? Drop base drop. Nah, drop base drop saya nggak perlu jauh-jauh. Saya misalnya lihat, oke, dari harga sekarang sampai EMA 200, which is cuman sampai sini gitu ya. Jadi saya nggak jauh nih. Dari sini, sepanjang area ini, ada nggak drop base drop? Saya cuma lihat sampai sini. Saya nggak perlu lihat ke sini, nggak perlu. Ada nggak? Ada di sini. Oke, berarti ini areanya drop base drop. Nggak perlu jauh-jauh kan? Nggak perlu mundur ke belakang. Misalnya lagi, kalau misalnya kondisinya kayak gini, saya mundur lagi. Spread di sini ya. Oke. Harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200. Oke, saya mau sell only. Sell only. Berarti saya butuh apa? DBD. Saya cuma punya satu, DBD only. Maka saya tinggal cari, ada nggak DBD dari sini, dari running price sampai maksimal di sini. Jadi saya nggak perlu melihat di atas dari ini. Jadi area lihat saya, mata saya cuma lihat segini. Mata saya cuma melihat dari sini ke maksimal sini. Karena di atas sini udah bukan area kita, udah bukan area sell. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, pilihannya cuma satu di sini. Yang ini. Gitu. Jadi gampang. Jadi goalsnya itu ya. Goalsnya adalah saya bisa charting lebih cepat karena saya nggak perlu melihat ke belakang. Kalau misalnya saya mundurin lagi nih. Kalau saya di sini, ya udah zone-nya di mana? Ya di sini. Karena saya hanya melihat, saya nggak lihat kalau udah dilewatin ini udah bukan area saya. Kalau udah lewat ininya. Jadi bisa jadi nggak ada, bisa jadi ada. Udah selesai. Jadi nggak perlu kayak tadi nih. Saya nggak perlu untuk bisa sell di sini. Saya nggak perlu scroll.
Bukan berarti ini nggak akan work, ini bisa aja work, tapi ini bukan urusan saya gitu. Ini bukan urusan saya, bukan makanan saya. Karena saya nggak mau ngerepotin diri saya untuk nyari-nyari ke sana. Saya hanya akan fokus nyari yang deket-deket EMA 200 ada nggak? Kalau ada dipasang, kalau nggak ada ya udah. Gitu. Misalnya kita lihat lagi pair lain. Saya taruh 4 EMA-nya. Misalnya kayak gini, ya udah, misalnya kayak gini. Oke. Saya potong di sini. Harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200. Ada nggak UFO-nya? Maka mata saya maksimal cuma sampai sini lihatnya. Dan kalau teman-teman lihat, oke, saya punya UFO di sini. Ya udah, UFO ini masih oke karena masih di EMA 200 gitu. Jadi saya nggak perlu lihat yang ini, saya nggak perlu lihat ke bawah-bawah sini, saya nggak perlu ke belakang-belakang sini. Jadi gunanya supaya mudah. Apakah pasti profit? Enggak juga, bisa jadi SL juga. Jadi gunanya tren itu adalah batasan diri. Batasan diri gunanya untuk membatasi otak kita supaya tidak stres gitu, teman-teman. Jadi trend follower ataupun counter trend, teman-teman mau follow trend atau counter trend itu pilihan teman-teman semua. Bukan berarti salah satu lebih profitable dari yang lain ya. Bisa jadi, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana kita mempermudah hidup kita supaya kita nggak perlu bingung mikirinnya. Nah, kalau ditanya lagi, Mas, EMA 9 gunanya buat apa? Sama, EMA 9 batasan diri. Karena kan, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, market ini sangat luas dan ada banyak cara untuk menghasilkan uang di market. Ada sangat banyak UFO di chart Anda. Dan semua UFO punya potensi profit, semua UFO punya potensi SL. Nah, tugas kita adalah membatasi diri kita hanya mau entry di area-area yang menjadi makanan kita. Misalnya, saya hanya buy ketika uptrend, saya hanya sell ketika downtrend. Batasan saya apa? Batasan saya EMA 200. Berarti ketika uptrend, saya hanya akan cari RBR yang deket-deket EMA 200, tapi EMA 200-nya belum lewat terlalu jauh, misalnya. Kalau dalam downtrend, saya hanya akan cari sell, dan saya hanya akan sell di DBD yang deket-deket EMA 200 atau EMA 200-nya belum terlalu lewat. Jadi, saya hanya melihat mata saya mundur sampai ketemu EMA 200. Saya nggak perlu lihat jauh ke belakang. Nah, bukan berarti ini angka yang ajaib EMA 200. Sekali lagi, itu adalah batasan diri. Boleh nggak batasan dirinya EMA 9? Boleh juga. Saya hanya akan buy jika satu uptrend, saya punya UFO yang di dalamnya ada EMA 9 daily. Selesai, kalau saya trading di H1. Oke? Kalau misalnya kita udah tahu, oke, saya trading di H1. Oke, downtrend. H1-nya downtrend. Berarti saya hanya akan entry sell di area UFO yang di dalamnya ada EMA 9 daily. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah teman-teman memilih UFO. Misalnya ada 3 UFO sell, Mas, ambil yang mana? Kan teman-teman akan konstan menanyakan itu terus-menerus ke diri sendiri. Mas, saya mau buy, tapi ada 3 UFO bertumpuk. Yang mana? Mas, saya mau sell, ada 3 UFO bertumpuk. Pilih yang mana? Ketika kita nanya terus-menerus, kita bisa jadi subjektif, dan bisa jadi kita nggak disiplin sama trading plan kita, sehingga actionnya nggak konsisten, hasilnya nggak konsisten. Actionnya jadi random. Terlalu banyak variabelnya. Tapi, kalau kita punya batasan diri, oke, uptrend, buy only. Mudah, ngambil keputusannya mudah. Oke, ada 3 UFO, pilih mana? Tergantung batasan dirinya apa. Kalau batasan dirinya EMA 200, Mas, ada 3 UFO, pilih mana? Pilih yang paling dekat dengan EMA 200. Selesai. Kalau batasan diri saya EMA 9, ada 5 UFO, Mas, pilih mana? Pilih yang ada EMA 9 di dalamnya. Selesai. Jadi goals-nya adalah untuk membatasi diri teman-teman supaya teman-teman entry-nya jauh lebih mudah, mengambil keputusan jauh lebih mudah, lebih tidak stres, dan dalam jangka panjang teman-teman akan bisa lebih gampang untuk follow trading plan-nya sehingga teman-teman lebih konsisten action-nya. Kalau action-nya konsisten, maka hasilnya juga bisa jadi konsisten. Itu ya. Nah, sedangkan kalau counter trend akan sedikit lebih sulit untuk dibikin aturannya sehitam putih mungkin, lebih sulit ya. Sehingga kalau lebih sulit dibikin hitam atau putih, kemungkinan actionnya random akan lebih besar dan lebih susah buat pemula karena dia harus scroll ke belakang untuk nyari areanya dan memakan waktu lebih lama. Jadi itu alasannya ya, teman-teman. Oke, jadi kita simpulkan UFO bisa digunakan di time frame berapapun, bisa digunakan dengan style berapapun, mau follow trend berapapun, style apapun gitu ya. Mau follow trend, mau counter trend, yang penting teman-teman punya batasan diri. Saran saya pakai batasan diri ya. Batasan dirinya silahkan dipilih, tapi pastikan yang paling mudah untuk mechanical, untuk hitam atau putih sehingga teman-teman bisa lebih konsisten. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Saya Duen Anggara pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.